Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Suryana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Aljabar Linier dan teman-teman semua yang telah melihat video ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Hemalia Putri Nabila selaku pemateri pertama, Supriyadi selaku pemateri kedua, Nurin Hatasa Anarti sebagai pemateri ketiga, Septi Ambarwati sebagai pemateri keempat, Deliana Dwi Cahyani sebagai pemateri kelima, dan Ahmad Haris Alfarisi sebagai pemateri keenam. Nah, di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai ruang vektor Euclides dan ruang vektor umum. Nah, baiklah, berikut penjabaran materi pertama dari saya, yaitu mengenai ruang vektor Euclides. Ruang vektor Euclides. Ruang N, Euclidean atau himpunan suatu N, urutan bilangan real yang memiliki informasi suatu entitas tertentu disebut ruang dimensi N, yang dinotasikan sebagai F pangkat N. Vektor-vektor yang memiliki komponen pada ruang berdimensi N disebut Euclidean N-space. Selanjutnya yaitu definisi. Dua vektor U sama dengan U1, U2 hingga UN, dan V sama dengan V1, V2 hingga Vn pada R pangkat N disebut sama atau equal jika U1 sama dengan V1, U2 sama dengan V2, hingga UN sama dengan Vn. Jumlah atau sum U ditambah V didefinisikan sebagai U ditambah V sama dengan U1 ditambah V1, U2 ditambah V2, hingga UN ditambah Vn. Selisih U dikurang V didefinisikan sebagai U dikurang V sama dengan U1 dikurang V1, U2 dikurang V2, hingga UN dikurang Vn. Nah, yang selanjutnya yaitu sifat-sifat operasi vektor pada ruang berdimensi N. Teorema. Jika U sama dengan U1, U2 hingga UN, V sama dengan V1, V2 hingga Vn, dan W sama dengan W1, W2 hingga Wn adalah vektor-vektor pada R pangkat N, serta K dan 1 adalah skala, maka didapatkan rumus yaitu yang A, U ditambah V sama dengan V ditambah U. Yang B, U ditambah buka kurung N ditambah W sama dengan buka kurung U ditambah V ditambah W. Yang C, U ditambah 0 sama dengan 0 ditambah U. Yang D, U ditambah minus U sama dengan 0. Yang E, K dikali IU itu sama dengan KI dikali U. Yang F, K buka kurung U ditambah V itu sama dengan KU ditambah KV. Yang G, K buka kurung K ditambah I U sama dengan KU ditambah IU. Dan yang terakhir yaitu yang H, I dikali U sama dengan U. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Supriyadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadi, NIM D0220016. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman kelompok 1 Aljabar Linier, yaitu langsung saja sifat hasil kali dalam Euclidean A, U dikali V sama dengan V dikali U. B buka kurung U ditambah V tutup kurung dikali W sama dengan U W ditambah V W. C, U ditambah O sama dengan O ditambah U. Selanjutnya U ditambah buka kurung negatif U tutup kurung sama dengan O. Selanjutnya buka kurung K U tutup kurung dikali V sama dengan K buka kurung U dikali V tutup kurung. Kemudian K dikali buka kurung U ditambah V tutup kurung sama dengan K U tambah K V. Selanjutnya V dikali V lebih kecil dari O, atau V dikali V
atau V dikali V sama dengan O material V dikali O. Kemudian hasil kali ekulit atau hasil kali titik dari U dan V adalah U dikali V dikali nilai mutlak U nilai mutlak, kemudian nilai mutlak V nilai mutlak cos himpunan kosong dikali U pangkat 1 V pangkat 1 ditambah U pangkat 2 V pangkat 2 ditambah U pangkat N V pangkat N. Panjang norma dan vektor U adalah nilai mutlak U nilai mutlak lebih besar dari akar kuadrat U 2/1 tambah U pangkat 2/2 tambah U pangkat 2 N. Jarak antara titik-titik komponen yang membentuk U dan V adalah D buka kurung U dikali V sama dengan nilai mutlak U negatif dikurang V sama dengan akar kuadrat V pangkat 1 dikurang U pangkat 1 tutup kurung pangkat 2 tambah buka kurung V pangkat 2 dikurang U pangkat 2 tutup kurung pangkat 2 tambah buka kurung V pangkat 3 dikurang U pangkat 3 tutup kurung 2. U dan V dikatakan tegak lurus jika U dikali V sama dengan O. Jika U buka kurung U pangkat 1 dikali U pangkat 2 kemudian U pangkat N tutup kurung, maka norma U ditulis dengan lambing nilai mutlak U pada R pangkat N adalah nilai mutlak U nilai mutlak sama dengan buka kurung U dikali U tutup kurung 1/2 sama dengan akar kuadrat dari akar kuadrat U 1/2 ditambah U 2/2 dan ditambah U pangkat 2 N. Kemudian teorema ketaksamaan Cauchy-Schwarz jika U sama dengan buka kurung U pangkat 1, U pangkat 2, U pangkat N dan V sama dengan buka kurung V pangkat 1, V pangkat 2, V pangkat N adalah vektor-vektor dari R ketika adalah vektor-vektor dari R pangkat N, maka nilai mutlaknya U dikali V lebih besar nilai mutlak U dan nilai mutlak V. Panjang vektor di R pangkat N ketika U dan V adalah vektor dari R dan K adalah skala, maka nilai mutlak U nilai mutlak lebih kecil dari O. Kemudian nilai mutlak U sama dengan O jika U sama dengan O. Nilai mutlak K U sama dengan nilai mutlak K dan U. Nilai mutlak U ditambah V, maka nilai mutlaknya lebih besar, dan nilai mutlak U nilai mutlak ditambah nilai mutlak V. Teorema jika U sama dengan
buka kurung U pangkat 1, U pangkat 2, dan U pangkat N, dan V sama dengan V pangkat 1, V pangkat 2, V pangkat N adalah vektor R, maka U dikali V sama dengan U per 4 nilai mutlak U ditambah V nilai mutlak N, nilai mutlak pangkat 2 dikurang 1 per 4 nilai mutlak U dikurang V nilai mutlak pangkat 2. Teorema jika U sama dengan buka kurung U pangkat 1, U pangkat 2, U pangkat N, dan V sama dengan V pangkat 1, V pangkat 2, V pangkat N adalah vektor-vektor ortogonal di R pangkat N, maka nilai mutlak U ditambah V nilai mutlak pangkat 2 sama dengan nilai mutlak U pangkat 2 ditambah nilai mutlak V nilai mutlak pangkat 2. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah mohon maaf dan tolong dibetulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nuri Natasha Anarti dengan NIM D0220011. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang ruang vektor umum. Ruang vektor adalah struktur matematika yang dibentuk oleh sekumpulan vektor, yaitu objek yang dapat dijumlahkan dan dikalikan dengan suatu bilangan yang dinamakan saklar. Saklar sering adalah bilangan real, tetapi kita juga dapat merumuskan ruang vektor dengan perkalian saklar dengan bilangan kompleks, bilangan rasional, atau bahkan medan. Operasi perjumlahan dan perkalian vektor mesti memenuhi persyaratan tertentu yang dinamakan aksioma. Aksioma adalah pernyataan yang berfungsi sebagai premis atau titik awal untuk alasan dan argumen lebih lanjut. Yang dimaksud dengan ruang vektor adalah himpunan objek-objek yang dilengkapi dengan dua operasi di dalam himpunan tersebut, yaitu operasi perjumlahan objek-objek dan operasi perkalian objek dengan saklar. Saat ini, ruang vektor diterapkan di seluruh bidang matematika, sains, dan rekayasa. Ruang vektor adalah konsep aljabar linier yang sesuai untuk menghadapi sistem persamaan linier, menawarkan kerangka kerja untuk deret Fourier yang digunakan dalam pemampatan citra, atau menyediakan lingkungan yang dapat digunakan untuk teknik solusi persamaan diferensial parsial. Cara untuk menunjukkan apakah sebuah himpunan dengan dua operasi merupakan ruang vektor yaitu yang pertama, identifikasi himpunan V dengan objek-objek di dalamnya yang akan menjadi vektor. Yang kedua, identifikasi operasi perjumlahan dan perkalian saklar di dalam V. Yang ketiga, periksa aksioma 1. Tertutup terhadap operasi perjumlahan dan tertutup terhadap operasi perkalian saklar. Yang keempat, periksa apakah 5 aksioma lainnya dipenuhi, seperti itu. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan kepada pemateri keempat. Tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk menyampaikan sedikit ringkasan yang kami kerjakan. Baik, di sini saya pemateri keempat. Perkenalkan, nama saya Septian Barwati, NIM D0220014. Baik, untuk menghemat waktu, kita akan melanjutkan materi yang setelah disampaikan oleh pemateri ketiga tadi. Untuk memenuhi syarat sebagai ruang vektor, himpunan V dan operasi penjumlahan dan perkalian harus mematuhi sejumlah persyaratan yang disebut aksioma. Ini tercantum dalam tabel di bawah ini, di mana U, V, dan W menunjukkan vektor arbitrary di V, dan A dan B menunjukkan skala F. Jelas terlihat di dalam tabel. Aksioma asosiatif tambahan memiliki rumus seperti dalam tabel, yaitu U tambah V tambah W sama dengan U tambah V tambah W. Begitu juga dengan aksioma
komutatif tambahan, sudah tertera rumusnya seperti dalam tabel, sudah jelas ya. Jadi aksioma tersebut terdiri dari aksiomatif tambahan, komutatif tambahan, elemen identifikasi penambah, elemen inverse penambah, kompatibilitas dari perkalian skala dengan perkalian bidang, elemen identitas perkalian skala, distributas perkalian skala sehubung dengan penambahan vektor. Yang terakhir yaitu aksioma distributivitas perkalian skala sehubung dengan penambahan medan. Jadi aksioma tersebut sudah jelas ya, tertera dalam tabel rumus-rumusnya, jadi bisa dipahami sendiri. Aksioma ini menggeneralisasi properti vektor yang diperkenalkan pada contoh di atas. Sekian mungkin dari saya serahkan kepada pemateri kelima. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deliana Dwi Cahyani, sebagai pemateri yang kelima, akan melanjutkan materi keempat, yaitu dari Septi Ambarwati. Nah, di sini ada satu contoh soal vektor, yaitu ada dua buah vektor gaya yang sama besarnya, dan masing-masing vektor besarnya ialah sebesar 10 Newton. Seperti gambar di bawah ini, sudut yang terbentuk antara vektor sama dengan 60 derajat. Jika sudut yang terbentuk antara keduanya vektor yakni sekitar 60 derajat, maka tentukan berapa besar atau nilai resultan dari kedua vektor tersebut. Nah, selanjutnya diketahui R sama dengan akar F12 ditambah akar F22 ditambah akar 2 F1 F2 cos, dengan F1 sama dengan 10 Newton dan F2 sama dengan 10 Newton. Kemudian alfa yakni sebuah sudut antara kedua vektor, atau alfa sama dengan 60 derajat. Bisa dilihat tadi gambar di samping, yaitu 60 derajat. Nah, dan R-nya ialah besar resultan dari kedua vektor, sehingga menghasilkan R sama dengan akar 10 2 ditambah akar 10 2 ditambah akar 2 dikali 10 dikali 10 cos 60 sama dengan akar 10 dikali 2 ditambah akar 10 dikali 2 ditambah akar 2 dikali 10 dikali 10 dikali 0,5. 0,5 itu cos dari 60. Nah, dihasilkan yaitu akar 300 sama dengan 10 akar 3 Newton. Sekian dari saya. Selanjutnya pemateri yang terakhir saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.